si hakim menjawab, kami berdasarkan fakta CCTV katanya. Jadi ya intinya kasus ini ya faktanya itu adalah CCTV gitu ya. Hola netizen yang tercinta, hakim di kasus Jessica Wongso kopi sianida ini lebih percaya ahli dari jaksa daripada ahli dari Australia. Sedang menjadi sorotan hakim di kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso sebagai terdakwa. Pasalnya, hakim di kasus Jessica Wongso ini dianggap memihak dan mengabaikan fakta yang ada di persidangan. Kasus yang sudah berlangsung 7 tahun lamanya sejak 2016 ini kembali mencuat ke publik sejak tayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kopi and Jessica Wongso. Film tersebut berhasil membuat masyarakat terpancing kembali untuk membuka kasus ini karena dianggap banyak kejanggalan. Berbagai pihak yang terlibat dari kasus tersebut pun menjadi sorotan, tidak terkecuali hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim yang diketahui bernama Dr. Binsar Gultom diwawancarai dalam acara Rossi melalui Kompas TV mengenai pendapat dari saksi ahli. Jika menelik lagi ke persidangan, terdapat keterangan dua saksi ahli yang berbeda terkait kematian Wayan Mirna Salihin. Ada toksikologi yang mengatakan dengan dua keterangan yang berbeda terkait penyebab kematian Mirna Salihin. Saksi ahli toksikologi tersebut didatangkan dari tim jaksa penuntut umum atau JPU dan tim kuasa hukum Jessica Wongso. Keduanya memiliki pendapat yang berbeda dan cukup menimbulkan kontroversi. Melalui acara Rossi, Hakim Binsar Gultom mengaku lebih percaya kepada saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Hakim tersebut mengatakan, hakim menilai berdasarkan fakta lewat CCTV, di mana jika sianida dimasukkan ke dalam kopi bisa menyebabkan kematian hanya hitungan detik. Binsar Gultom menegaskan, dasar faktual yang paling penting bagi hakim adalah Mirna Salihin yang mati seketika dengan kondisi yang sebelumnya sehat. Dari pernyataannya tersebut, banyak netizen yang budiman langsung menghujat dikarenakan fakta lain yang berbeda, di mana Mirna Salihin tidak mati dalam hitungan detik dan sempat dibawa ke rumah sakit, sehingga banyak dari netizen yang terhormat meragukan hakim ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kayaknya hakimnya lupa ingatan deh. Mirna nggak mati seketika, tapi dibawa ke rumah sakit mengalami muntah. Kemudian karakteristik sianida. Kayak bapak waktu kuliah belajar karakteristik sianida ya. Sedangkan dokter Jaja seorang ahli forensik aja belajarnya bertahun-tahun. Terus bapak belajar karakteristik sianida di mana ya? Oh bahaya nih hakim-hakim begini nih yang bahaya nih. Baru tahu aing. Wah lupa ingatan kayaknya bapak nih. Guys, ini adalah salah satu pernyataan hakim yang mengetok palu Jessica bersalah sebagai pembunuh berencana dan dihukum 20 tahun penjara. Dia ditanya sama Mbak Rossi gitu kan, kenapa kamu mengabaikan pendapat ahli dari Australia dan yang menyatakan bahwa Mirna itu bukan meninggal karena sianida kayak gitu ya. Nah, si hakim menjawab, kami berdasarkan fakta CCTV katanya. Jadi ya intinya kasus ini ya faktanya itu adalah CCTV gitu ya. Hebat ya, faktanya itu adalah CCTV. Dan aku juga jadi ingat ya, si ayahnya Mirna itu ya memenangkan kasus ini tanpa bukti yang jelas. Dia menyatakan sendiri loh di Netflix ya, tanpa bukti yang jelas dan tanpa pengacara. Dia juga memenangkan itu tanpa pengacara, dan dia mengaku tanpa otopsi, tanpa bukti yang jelas. Dia bisa memenjarakan Jessica Kumala Wongso dan dia berkata I win. Ini ya mencurigakan sekali ya. Jadi wajar sekali ya, ramai sekali netizen itu beranggapan bahwa ada permainan besar di belakang ini. Sampai ayahnya Mirna bisa memenangkan kasus di pengadilan tanpa pengacara sekalipun ya. Dia nggak pakai pengacara, tapi dia langsung koneksinya sama Pak Kapolri, Pak Tito, Sambo ya. Geng-gengnya itu hebat-hebat semua, KPK. Itu temannya semua itu katanya. Terus Krisnamurti. Nah, itu geng-gengnya itu semua ya. Jadi dia segitu pedenya. Kenapa dia bisa segitu pedenya dengan bisa memenangkan perkara ini meskipun tanpa otopsi ya. Hebat sekali Pak Edi ini, luar biasa. Dan dia kemana-mana bawa pistol ya, mengerikan sekali. Ini bukan orang biasa guys ya. Kalau kita tidak mengkawal kasus ini ya dan meng-up terus kasus ini,
maka hukum di Indonesia bisa dikendalikan oleh orang-orang seperti Pak Edi ini ya. Dia bahkan bisa menuduh orang dan menjebloskan orang hingga 20 tahun penjara dan dengan tuduhan pembunuh berencana tanpa bukti yang jelas, tanpa otopsi. Hebat sekali dia ini. Dan tanpa menggunakan pengacara, luar biasa ya. Saksi ahli pun diabaikan oleh hakim. 3 ahli sianida, 3 ahli mayat dari luar negeri, dari Australia dan dari dalam negeri seperti Pak Jaya sendiri itu diabaikan kesaksiannya, dan katanya Pak Jaya tidak dipanggil ke pengadilan gitu. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ini Om Edi ini gitu. Sangat kagum saya sama beliau ya. Tapi tetap roda bisa berputar ya. Seperti yang aku katakan ya, bahwa memasuki tahun naga, which is adalah tahunnya Jessica Kumala Wongso. Semoga kita berdoa dan kita kawal terus kasus ini. Semoga ada keadilan bagi Jessica yang adalah kelahiran Show Naga. Oke, gitu aja ya guys. Konon katanya ya, semua yang terlibat di sini ya, akunnya sudah di private semua guys. Kalian harus up terus, bantu up guys. Karena sejak 2 hari ini kayaknya akun aku sudah di silent bans ya. Sejak viralnya video yang aku bikin, 2-3 video yang aku bikin, alhasil mungkin aku sudah dinotis ya oleh geng-geng mereka dan dilaporkan sehingga akunku cukup di silent ban ya. Dari kemarin viewersnya cuman belasan, berapa, nggak nyampe 10 kayak gitu ya. Saya tahu di belakang Pak Edi ini ada orang besar ya, dan alasan menjebloskan Jessica ke penjara itu bukan alasan yang ecek-ecek, hanya karena alasan dia mau balas dendam atau sebagainya, dan dia nggak terima dengan kematian. Kalau dia nggak terima dengan kematian Jessica, harusnya dia adakan otopsi. Kenapa hanya pengambilan sampel gitu? Kenapa hanya otopsinya itu hanya berupa pengambilan sampel doang, sampel cairan doang, ya kan? Itu tidak masuk akal gitu. Oke, gitu aja ya guys. Bantu di up ya guys, bantu di like, bantu di share ya, agar kasus ini di up terus ya. Dan kita yang mengangkat kasus ini bisa tidak di silent man, tidak di silent. Karena aku lihat banyak juga ya yang kontra, yang mencoba mengungkap kebenaran, akunnya dihilangkan dan sebagainya ya. Aku memang mungkin belum sampai dihilangkan, tapi sudah mengarah ke sana. Akunku sudah mulai di silent ban. Thank you for watching and God bless you. Ini adalah pertanyaan yang keliru dan seharusnya tidak ada lagi dalam persidangan kita. Seseorang yang belum tentu bersalah, belum terbukti bersalah, sudah ditanyakan menyesal atau tidak. Dan Anda akan menemui ini di semua atau hampir di semua persidangan pidana. Hal ini selalu ditanyakan oleh hakim, apakah dia menyesal atau tidak. Padahal belum tentu dia bersalah. Bagaimana orang yang tidak bersalah bisa menyesal atas perbuatan yang tidak dia lakukan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan kita tidaklah berimbang dan memihak. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa hakim sudah memihak kepada jaksa. Sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara, saya sering menemukan pertanyaan seperti ini di pengadilan. Dan ini menurut saya merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, terutama atas presumption of innocence yang seharusnya dipegang teguh oleh hakim. Tetapi pertanyaan ini menunjukkan bahwa hakim tidak memegang presumption itu, karena dia menanyakan menyesal atau tidak, seolah-olah orang itu sudah berbuat, dan itu selalu ditanyakan oleh hakim kepada seorang terdakwa. Ini jangan lagi dilestarikan. Pertanyaan itu hanya boleh ditanyakan kepada mereka yang sudah mengaku bersalah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda mengakui perbuatan Anda? Kalau dia mengakui, kan ada orang yang mengakui juga perbuatannya, barulah ditanya, Anda menyesal tidak? Kalau orang itu tidak mengakui perbuatannya, jangan dilanjutkan dong, karena nggak masuk akal gitu loh. Orang yang tidak mengaku bersalah kemudian ditanyakan apakah Anda menyesal atau tidak, itu tidak masuk akal, tidak logis pertanyaan seperti itu. Saya nggak tahu apakah para hakim diajarkan tidak pelajaran logika ketika kuliah. Kalau saya belajar, dan menurut saya tidak logis orang yang tidak mengakui perbuatannya dia disuruh menyesal, ditanya menyesal atau tidak. Kan itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan sebetulnya. Dan ini menunjukkan bahwa adanya keberpihakan. Padahal seharusnya adalah pengadilan adalah imparsial. Satu, harus imparsial. Kedua, memegang teguh asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Dan ketika ini menjadi budaya di pengadilan-pengadilan kita, maka ini adalah sebuah tragedi. Dan tragedi ini sudah berlangsung lama sekali di tengah-tengah pengadilan kita. Anda boleh saksikan, Anda boleh datang ke pengadilan-pengadilan, Anda boleh menyaksikan pemeriksaan terdakwa ya, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Anda akan menemukan pertanyaan ini ada
ada pada hampir semua terdakwa. Padahal terdakwa itu belum tentu bersalah. Kenapa harus ditanya penyesalan? Kan lucu gitu loh. Praktek ini jangan lagi diteruskan. Praktek ini jangan lagi diteruskan karena ini sudah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip hukum tentang asas praduga tidak bersalah. Semoga pengadilan kita lebih baik di masa yang akan datang. Pak Hakim mengatakan justru Pak Hakim masuk melalui fakta, melalui CCTV. Di mana faktanya? Di CCTV itu Jessica menaruh racun. Di mana pula faktanya bahwa Mirna itu meninggal karena racun cyanida? Karena faktanya tidak ditemukan racun cyanida di tubuh Mirna yang menyebabkan dia meninggal. Tapi Pak Hakim mengatakan Pak Hakim justru masuk melalui fakta. Fakta seperti apa yang membuat Pak Hakim yakin? Karena faktanya tidak ada racun dalam tubuh si Mirna, dan faktanya tidak ada CCTV yang menunjukkan bahwa Jessica menaruh racun itu. Tidak ada terlihat faktanya seperti itu. Tapi Pak